seperti ini nanti. Jadi kalau kita menggunakan fungsi main, jika ada X1, X2, ya, ini adalah himpunan X1, ini X2, dan ini adalah Y, ya. Jadi kalau fungsi min sini, itu dia mengambil nilai minnya. Ini kan fungsi implikasi min, berarti X1-nya ini di bawahnya X2, maka yang diambil untuk nilai Y-nya itu adalah yang X1 ini, karena nilai X1-nya ini lebih kecil dari X2, namanya juga min. Jadi dari mana yang paling kecil dari himpunan X1 dan X2, yang lebih kecil itu nanti yang akan dimasukkan ke nilai Y-nya ini, outputnya ini. Maka yang diambil adalah yang di bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau fungsi dot adalah seperti ini. Jadi kalau ada dua fungsi seperti ini, ada dua fungsi keanggotaan, ada X1 dan X2, sama, dia mengambil nilai min, namun ketika sudah masuk ke sini, dia disenterkan lagi. Kalau dot itu disenterkan lagi seperti ini, ya, disenterkan. Kalau ini kan dipotong langsung. Nah, kalau ini disenterkan lagi, sehingga menghasilkan sebuah bentuk kurva segitiga yang lebih kecil daripada yang benarnya. Seperti ini adalah contoh fungsi dari main dan dot, ya. Kalau kalian mau belajar ini, sebenarnya ada bukunya, namanya adalah punyanya ini, ya, Dewi, ya. Ini lengkap nanti, ya. Ini ada lengkap untuk materinya seperti ini, ya. Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini masih awal ini. Nanti kalian akan lebih paham sebenarnya ketika kalian pada sebuah studi kasus nanti, ya. Studi kasus insya Allah akan lebih paham lagi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai saat ini sebelum kita lanjutkan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Kita lanjut ke beberapa metode dalam yang pertama itu ada materinya. Ada namanya Fuzzy Sukamoto. Kita dulu. Jaringannya kurang bagus ini di rumah. Fuzzy Sukamoto, saya cari dulu Sukamoto. Oke. Oke, ini saya sudah dapat ini materinya. Saya matikan dulu, ya, presentasinya. Kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Oke, sudah kelihatan, ya? Materinya sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut, ya, ke materi selanjutnya. Ini adalah beberapa metode yang ada dalam saya ambil punya orang juga ini. Punya saya tadi tidak ketemu gitu, ya. Jadi ini adalah salah satu metode yang paling sederhana dalam
logika Fuzzy, namanya adalah metode Fuzzy Tsukamoto. Ya. Jadi konsep dasarnya seperti ini, ada bagaimana menghasilkan sebuah alfa predikat dan lain-lain. Ya. Masih banyak yang masuk ini. Baru ya. Oke. Apa itu metode Tsukamoto? Jadi metode Tsukamoto itu merupakan salah satu metode logika Fuzzy yang sering digunakan. Output dari metode Fuzzy Tsukamoto tergantung pada beberapa komponen, yaitu pertama adalah ada aturannya, rule-nya, ada fungsi keanggotaannya, ya derajat keanggotaan yang tadi, terus ada juga namanya alfa predikat atau Fair strength-nya, ya. Fungsi Tsukamoto biasanya menggunakan beberapa model kurva, ya, seperti kurva linear naik, turun, segitiga, dan trapesium. Kemarin sudah dijelaskan tentang ketiga bentuk kurva ini, ya. Nah, selanjutnya, ya, metode logika Fuzzy, logika Fuzzy Tsukamoto, ya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses input dan menghasilkan output dalam pembentukan aturan Fuzzy, ya. Jadi contohnya ini, ya. Jadi pertama itu adalah pembentukan rule. Jadi kita membentuk rule-nya dulu. Pakai apa? Pakai if, then, else, ya. Pakai itu, ya. Pakai if, ya. If else atau if then, gitu, ya. Contoh ini kita buat aturannya. Jadi aturannya ini, ya. If penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka ya maka pembelian stok barang berkurang. Nah, ini aturannya. Siapa yang membuat aturan ini? Ya kita, gitu, ya. Kalau enggak kita, ya seorang expert dan lain-lain. Nah, ini adalah aturan sama dengan aturan dalam logika Boolean. Bukan cuma satu, nanti banyak. Ini contoh saja aturannya. Nanti bentuknya adalah if penjualan sedikit and keuntungan turun, maka pembelian stok barang berkurang. Mana yang kan kita cari? Ya sedikit, turun, berkurang ini nanti, ya. Seperti itu. Nah, pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan misalnya menggunakan kurva linear naik dan linear turun. Nah, bagaimana kita bisa menentukan sedikit, turun, berkurang ini menjadi numerikal, ya? Kita pakai yang namanya kurva nantinya. Bisa linear naik, turun, kurva segitiga, trapesium, dan lain-lain. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mencari nilai alfa predikat dan Z, ya, pada setiap rule menggunakan fungsi min. Kalau fungsi min berarti pakai n, ya, tidak pakai or. N, ya, kan di sini pakai ini, ya. If penjualan sedikit n, nah, maka karena di sini pakai n, penggunaan fungsi fungsinya adalah menggunakan fungsi min, ya. Selanjutnya untuk mencari outputnya, ya, Z totalnya dengan formula Z total sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 dan seterusnya, dibagi dengan alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 dan ditambah selanjutnya. Nah, ini adalah rumusnya, ya. Simpel aja sebenarnya, simpel aja. Oke, ya. Contoh soal. Nah, ini, ya. Sebuah grosir akan membeli stok bahan jualan bulanan, ya. Jadi dia mau membeli stok ini, berarti outputnya nanti stok, ya, stok bahan jualan bulanan, ya. Rata-rata pembelian barang paling banyak per bulannya adalah 1000 unit, ya, paling banyaknya, maksimalnya adalah 1000 unit. Sedangkan pembelian barang paling sedikit adalah mencapai 100 unit, berarti minimalnya 100 unit, maksimalnya adalah 1000 unit untuk pembelian barang, ya. Banyak sedikitnya barang yang dibeli tergantung pada banyaknya untung yang didapatkan, ya. Pada laporan bulanan keuntungan maksimal, jadi ini keuntungan per bulan sebesar 3 juta, sedangkan paling rendahnya 500. Berarti minimalnya 500 untuk keuntungan, maksimalnya 3 juta untuk keuntungannya. Sedangkan penjualan maksimal 2000 unit dan penjualan minimal 500 unit. Tentukan metode Fuzzy Tsukamoto berapa stok barang yang akan dibeli apabila penjualan rata-rata hanya 1000
1.300 unit dan keuntungan adalah 1 juta. Nah, kita akan mencoba mencari berapa stok lah bahan jualan ya yang akan dibeli gitu ya, berapa stok barang ya yang perlu dipersiapkan ketika kita memiliki inputan pembelian penjualan itu 1.300 unit yang keuntungannya itu adalah 1 juta. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, contoh apa yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat rule-nya dulu ya, membuat rule-nya dulu. Ini kan membuat rule. Di sini kita buatnya simple aja, menggunakan 2 rule aja. If penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka pembelian stok berkurang. Jika penjualan banyak, keuntungan naik, maka pembelian stok bertambah ya, berkurang bertambah. Itu aja. Setelah rule base-nya kita buat ya, selanjutnya kita masuk ke mencari fungsi keanggotaan kurva linear naik dan turun untuk setiap fungsi keanggotaan penjualan untuk stok barang. Ya. Pertama kan yang akan kita carikan stok barang gitu ya. Berapa stok barang yang perlu kita siapkan gitu ya. Ya betul ya, stok barang gitu ya. Maka kita buat dulu fungsi keanggotaannya ya. Jadi stok barang itu ini kok fungsi keanggotaan penjualan. Oke, kita kan yang akan kita cari adalah stok barang. Pertama yang perlu kita buat adalah fungsi keanggotaan penjualan dulu. Kan penjualan ada yang ini kan penjualan itu maksimal berapa? 1.000 unit dan minimal mana penjualan itu? Oh ini ya, 2.000 unit dan minimal 500 unit. Maka betul di sini ya. Jadi untuk fungsi keanggotaan penjualan itu minimal 500 unit, maksimal 2.000 unit. Kita di sini menggunakan untuk sedikit kita menggunakan fungsi linear turun, dan untuk yang banyak ini kita menggunakan fungsi linear naik gitu ya. Karena kalau banyak tambah tambah ke sini ya tambah banyak itu, maka kita gunakan fungsi linear naik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari ya kan di sini disebutkan bahwa rata-rata penjualan itu 1.300, maka akan ada di sini nanti 1.300 ya. Maka dia akan menyentuh 2 kurva di sini ya. Kurva turun ya, kurva sedikit dan kurva banyak ya, kurva sedikit dan kurva banyak ya. Maka bagaimana untuk menghasilkan nilai ini? Di sini ini berapa nilainya untuk yang kurva banyak dan berapa yang sedikit di sini? Berapa nilainya? Ini kan tidak ketahuan. Maka untuk menghasilkan ini kita menggunakan fungsi rumus. Untuk yang ini, yang titik sini kita menggunakan rumus fungsi linear turun, sedangkan yang di sini kita fungsi linear naik ya. Maka rumusnya akan seperti ini ya. Kemarin sudah saya ajari rumusnya ya. Jadi ini untuk sedikit, maka ini pakai fungsi kurva linear turun ya untuk yang sedikit. Maka 2000 min X, X-nya mana? 1.300 ini X-nya ya. 2000 min X dibagi 1.500, dapat dari mana 1.500? Didapat dari 2.000 dikurangi 500 ya, dikurangi 1.500 didapat 2.000 dikurangi 500 ya. Terus yang kedua, untuk banyak ini pakai linear naik ya, maka rumusnya adalah seperti ini. X min 500 ya, X min A, jadi A-nya ini 500 dibagi dengan 1.500 dapat dari mana? Dari 2.000 min 500. Beda ya, 2.000 min X, X-nya ini mana? Ini nanti dimasukkan 1.300 ini X-nya. Yang ini untuk banyak, X-nya ada di sini. Ya, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Ini fungsi keanggotaan untuk keuntungan. Sama ya, caranya seperti itu. Keuntungannya kan 10.000. Ini yang 1.300, ini yang berapa ini 1 juta ya. Sama dia pakai linear naik dan linear turun juga
Ya, seperti ini rumusnya. Terus untuk fungsi keanggotaan pembelian, nah ini outputnya ini pembelian minimal 100, maksimal 1000. Ya, maka kita masukkan rumusnya seperti ini. 1000 min X min 900, ya, X min 100 bagi 900. Nah, mencari nilai alfa predikat dan Z. Nah, ya, nilai keanggotaan penjualan. Tadi kan masukkan di sini, ini kan masukkan ke sini kan, dia akan mencari nilai mu-nya dulu ini ya, mu-nya dulu. Kita masukkan ke sini, mencari nilai mu-nya ya. Nilai keanggotaan penjualan untuk penjualan sedikit, masukkan 2000 min 1300 dibagi 1500 berdasarkan rumus yang di atas tadi. Ya. Ini ya, 2000 dikurangi 1300 dibagi 1500. Kalau yang ini berarti 1300 dikurangi 500 dibagi 1500. Ya sama, masukkan aja di sini. Ya, ini penjualan sedikit, X-nya 1300, masukkan 2000 min 1300 sama dengan dibagi 1500 nilainya 0,46. Untuk yang banyak 1300 kurangi 500 dibagi 1500 0,53. Ya. Selanjutnya untuk keuntungan juga sama ya. Kan keuntungannya itu 1 juta ya. Ya, 1 juta ya. Di sini diingat ini 1 juta untuk keuntungannya. Ini 1300, ini 1 juta. Kita masukkan nilainya, berarti nilai X-nya adalah untuk keuntungan ada 1 juta. Masukkan ke rumusnya 3 juta kurangi 1 juta dibagi 2.500.000 nilainya ini. Dan selanjutnya adalah nilainya ini. Ingat ya. Nilai ini 0,46, 0,53, 0,8, 0,2 ini ada nilai alfa predikat ya di sini. Nilai mu-nya dulu, ya, nilai mu-nya. Ya, maka dihasilkan nilai ini. Setelah dihasilkan nilai ini, kita masukkan ya ke aturannya. Ketika kita sudah menghasilkan nilai dari keanggotaan setiap variabel ini, maka kita masukkan ke dalam rule-nya. Pertama, rule-nya tadi, if penjualan sedikit dan keuntungan turun dan pembelian stok berkurang. Ya kan? Berarti pakai nilai apa? Karena ini pakai min, pakai add, maka di sini menggunakan fungsi min. Min alfa penjualan sedikit 1300, min dan mu keuntungan turun 1 juta, ya, kan turunnya 1 juta. Maka min 0,46, 0,8. Ya, maka yang diambil adalah 0,46, diambil yang kecil ya. Selanjutnya ya, kita mencari Z-nya, Z1-nya. Ini adalah alfa predikat satunya. Sekarang mencari Z1-nya. Ya. Bagaimana caranya? Adalah 2000 min Z dibagi 900 sama dengan 0,46. Oke, maka 1000 min Z sama dengan 414. Paham ya di sini ya? Maka mana? Ini perlu rumus sebenarnya di sini. Kita perlu Perlu secara matematis di sini ya, secara matematis sebenarnya di sini. Nanti saya kasih yang secara matematis gitu ya. Yang penting kita di sini ketahuan bahwa Z1-nya itu 586 itu dulu ya. Sementara nanti di mana dapat 586 ini nanti akan saya jelaskan dengan video saja biar lebih paham nanti ya. Oke, nah, sekarang mencari alfa predikat 2. Alfa predikat 2 dimasukkan, pakai nilai min, hasilnya 0,2. Ingat, di sini hasilnya 0,646, di sini 0,2. Kita masukkan ke mencari Z2-nya. Z min 100 dibagi 900 sama dengan 0,2. Ya kan? Caranya seperti ini. Jadi, ini nanti dapat dari mana 1000 min Z dibagi 900? Ini rumusnya dari mana? Rumusnya didapat dari ya. Nih, 1000 min X
bagi 900. Jadi fungsi keanggotaan pembelian ini outputnya ya, outputnya. Didapat dari mana? Dari sini ya, dari stok, dari pembelian ini, pembelian stok ini. Kita masukkan nilainya ya. Untuk yang aturan 1, untuk yang aturan 1 nilainya 0,46 untuk alfa predikatnya. Lalu kita masukkan ke himpunan pembelian berkurang ini ya. Kalau berkurang kan ini rumusnya yang dipakai, berkurang 1000 min X bagi 900. Kalau bertambah rumusnya X min 100 dibagi 900. Karena di sini aturannya berkurang, maka yang kita gunakan adalah rumus berkurang pada stok pembelian. Rumusnya 1000 min Z dibagi 900 sama dengan 0,46 dapat dari mana? 0,46 dapat dari alfa predikat 1 ini gitu ya. Maka nanti 900 ini pindah ke sini. Ini kan pembagian ya. Kalau pindah ruas gitu ya. Kalau pindah ruas maka kalau pembagian ini jadi perkalian ya. Berarti jadinya 0,46 dikali 900 maka hasilnya adalah 414. Ya, maka jadilah rumus baru yaitu 1000 min Z sama dengan 414. 414 didapat dari mana? Dari perkalian antara 900 dikali 0,46. Nah, ya, paham sampai sini? Maka Z-nya ini dikeluarkan lagi atau 1000-nya dipindahkan ke belakang. Gitu ya. Atau Z-nya pindah ke sini, ini kan min Z. Min Z ini pindah ke belakang jadi plus. Yang ini, yang 414 ini kan plus, pindah ke sini jadi min, maka akan muncul Z1 sama dengan 1000 dikurangi 414, maka hasilnya adalah 586. Maka untuk yang berkurang ini, if penjualan sedikit dan keuntungan turun dan pembelian stok barang berkurang berapa? Nilainya adalah 586 untuk Z1-nya. Oke, sudah ketahuan Z1-nya. Z2-nya sama seperti itu juga ya. If penjualan banyak dan keuntungan naik dan pembelian stok barang bertambah. Jadi kita untuk mencari alfa predikatnya, min neo penjualan sedikit 1300 itu 0,53. Dicari, dilihat di sini. Dapat dari mana 0,53 itu dapat di sini ya. Kan penjualan banyak ya. Penjualan banyak berarti ngambilnya dari penjualan banyak ini ya, nilainya 0,53. 0,2 dapat dari mana? Dapat dari keuntungan penjualan banyak, keuntungan naik. Keuntungan naik diambil dari mana? Dari ini keuntungan naik 0,2 ya. Nah, masukkan aja 0,53 min 0,53, 0,2. Mana yang paling kecil? 0,2. Maka diambillah alfa predikatnya 0,2. Kita masukkan ke Z2. Karena di sini bertambah, ya, pembelian stok bertambah, maka kita menggunakan fungsi untuk mana yang bertambah? Ini ya, yang bertambah. Ya, pembelian bertambah, maka pakai rumus yang ini. Pembelian bertambah X min 100 bagi 900. Kita masukkan di sini. Ya, X min 100 dibagi 900, karena kita mencarinya bukan X lagi Z, maka kita ubah jadi Z. Z min 100 dibagi 900 sama dengan 0,2. Fungsinya sama dengan tadi, ini dipindah ruas ke sini 0,2 kali 900 hasilnya 180. Jadi Z2-nya sama dengan 280 ya. Jadi ini kan min 100 pindah ruas jadi plus. Jadi 180 ditambah 100 sama dengan 280. Sudah ketahuan ya. Yang kita punya nilainya di sini 0,46. Z1-nya adalah 586. Terus alfa predikat 2-nya adalah 0,2. Z2-nya adalah 2,8. Tinggal kita masukkan nanti. Untuk Z totalnya sama dengan rumusnya adalah alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 ditambah Z2 dibagi alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2. Kita masukkan nilainya tadi 0,6 dikali
586 ditambah 0,2 dikali 280 dibagi 0,46 dikali 0,2, maka Z total sama dengan ini ya hasilnya, sama dengan 493,27. Jadi dikalikan dulu ditambah gitu ya, dikalikan dulu ditambah, ini ditambah aja nilainya. Kesimpulan, jumlah unit barang yang harus dibeli maka sama dengan 493,27 atau kita bulatkan menjadi 494 unit. Gitu ya. Ini adalah untuk alfa predikat. Ya. Jadi untuk soal berapakah gitu ya, tentukan berapakah pembelian yang harus dibelikan, stok yang harus dibeli jika penjualan itu 1.300 dan keuntungan 1 juta, maka jawabannya adalah ini, maka stok yang harus dibeli itu adalah sebesar 494 unit ya. Nanti ini akan saya kasih, akan saya share ke kalian. Oke ya, ini adalah yang sangat simpel, ini ada logika Fazi suka. Masih banyak yang mau masuk ini, sudah jam 12 lewat. Oke ya, sudah selesai ya rangkuman dalam penyelesaian masalah. Aturan rule Fuzzy Tsukamoto dapat dibangun sendiri ya, sesuai hasil alfa predikat rule base menyelesaikan permasalahan. Nah, ini tugasnya. Kita samakan aja tugasnya. Tugasnya adalah pilihlah satu kasus yang menurut Anda dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Pilihlah jenis kurva, representasi, bentuklah fungsi keanggotaan yang sesuai dengan variabel permasalahan Anda. Tulislah hasil penyelesaian kasus Anda berdasarkan output set yang diperoleh. Nah, ini tugasnya ya. Jadi kalian saya bebaskan sama dengan ini, carilah satu kasus gitu ya, yang bisa diselesaikan dengan Fuzzy Tsukamoto, bebas. Ya, ini sebagai pembelajaran ya. Karena minggu depan sudah libur, nanti kita masuknya itu ketika sudah selesai lebaran ya. Selesai lebaran kita masuk dan kita langsung masuk ke tugas ini. Jadi nanti setiap kelompok buatlah satu kasus gitu ya. Bebas kasusnya, yang penting bisa diselesaikan dengan Fuzzy Tsukamoto. Kan kelompoknya sudah jadi ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah jadi. Nah, maka ini ya tugasnya ini ya. Jadi pilih satu kasus, monggo dieksplor sendiri kasusnya. Bisa tanya ke ChatGPT dan lain-lain gitu ya. Kok masih ada yang mau masuk ini? Saya masukkan aja, kasihan. Ya, ini paham ya ke soalnya? Nanti kalau enggak paham, ya, pelajari lagi materinya. Semoga bisa paham dan kita coba untuk nanti lanjut ke metode yang kedua, namanya adalah metode Sugino, dan selanjutnya adalah metode Mamdani terakhir ya. Kita akan belajar 3 metode itu, selanjutnya kita mencoba untuk membuat codingnya nanti ya, berdasarkan 3 metode itu. Lalu nanti kita next menggunakan metode optimasi yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Monggo, oke. Gini, Pak, dari hasil yang barusan itu kan ada angka di belakang koma itu, Pak. Berarti harus dibulatkan gitu, Pak? Yang tidak dibulatkan tidak masalah, tapi dalam kasus ini karena dia bentuknya unit, ya kalau contohnya nanti outputnya suhu semuanya 28,3 derajat Celcius, tidak apa-apa gitu ya. Apa namanya, jangan dibulatkan gitu ya. Tapi di sini dibulatkan karena bentuknya unit ya. Kalau 493 ini biasanya dibulatkan ke bawah biasanya, bukan ke atas gitu ya. Ini kan cuma lebihnya dari komanya 27 ya.
biasanya dibulatkan ke bawah gitu ya. Karena biasanya kalau yang mau dibulatkan ke atas itu biasanya yang lebih dari 5, biasanya 6 gitu ya. 493,67, nah itu nanti dibulatkan ke atas biasanya. Ya. Kalau ini biasanya dibulatkan ke bawah. Monggo, ya. Kalau bentuknya unit seperti ini, contoh CS gitu, pieces gitu ya, box gitu, berapa box gitu, itu bisa ya, berapa buah gitu. Ya bisa sih enggak dibulatkan. Satu setengah apa ya, setengah buah gitu, gimana ya, 1 buah 2 buah kan seperti itu biasanya. Jadi kenapa ini dibulatkan, karena bentuknya unit gitu. Enggak dibulatkan enggak masalah sebenarnya, monggo dipersilahkan. Ya, siap Pak, terima kasih. Ya, ini nanti dipelajari lagi. Ini di internet ada sebenarnya, bisa diambil gitu ya, tapi nanti saya share juga. Oke, sebelumnya saya akan buat Google Classroom ya, biar lebih enak saya. Kalau saya ngupload di WA itu, WA saya full ya, kadang-kadang hang gitu. Jadi saya pakai Google Classroom saja untuk meng-share materi-materi yang sudah disampaikan mulai kemarin gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Absennya mohon absen di absen di WA masing-masing ya, WA grup masing-masing ya. Jangan lupa screenshot nama dan NPM ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo, ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu setelah Lebaran nanti ya, insya Allah nanti kita offline ya, biar lebih enak. Kita offline nanti dan menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan gitu ya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau bisa tulis tangan saja biar lebih enak gitu ya, jangan diketik, ditulis tangan ya, biar kalian bisa menyelesaikan matematikanya itu secara manual gitu ya, biar lebih paham. Kalau kalian pakai pimpinan, saya